Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menjadi anak yang soleh dan solehah. Marilah kita mulai pelajaran pada hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita mulai memasuki pelajaran ketiga di semester genap ini dengan tema Mari Hidup Sederhana dan Ikhlas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sederhana. Setelah kalian menyimak video ini, kalian memahami makna dan mencontohkan sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hidup sederhana adalah hidup dengan tidak berlebihan dan tidak pula kikir atau pelit. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 67 yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Ya, Allah telah menjelaskan bahwasanya hidup sederhana adalah tidak berlebihan dan kikir, yakni tidak berlebihan dalam menggunakan uang belanja serta tidak kikir. Hidup sederhana tidak harus miskin atau tidak punya apa-apa. Meskipun banyak harta, tapi hidupnya sederhana. Orang sederhana ini orang yang mempunyai sifat rendah hati dan tidak sombong. Meskipun kaya raya, orang yang hidupnya sederhana tidak akan berlebih-lebihan. Islam mengajarkan kita hidup sederhana, bukan berfoya-foya. Mari kita berperilaku hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan. Beberapa contoh hidup sederhana adalah sederhana dalam berpakaian, yakni tidak bermewah-mewahan dengan perhiasan. Berpakaian sewajarnya. Ketika ke sekolah, ketika bermain dengan teman, tidak perlu memamerkan sesuatu yang berlebihan seperti memakai perhiasan, karena akan bisa saja merugikan diri sendiri. Sederhana bertempat tinggal, yakni rumah yang cukup nyaman ditempati, barang-barang juga sesuai dengan kebutuhan. Sederhana dalam menggunakan uang, artinya tidak berlebihan membelanjakan uang untuk kebutuhan yang kurang bermanfaat, serta sederhana dalam makan dan minum, yakni makan secukupnya, makan tidak berlebihan, dan dianjurkan sering berpuasa sunnah. Dengan berperilaku sederhana akan sekali banyak manfaatnya. Di antaranya adalah orang yang hidup sederhana berarti ia telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah, dan orang tersebut mendapatkan pahala. Orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong untuk hidup boros. Karena Allah tidak menyukai orang yang boros atau berlebih-lebihan. Orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. Orang yang hidup sederhana tidak akan resah dan gelisah, hatinya akan tentram. Dan orang yang hidup sederhana tidak akan mengambil harta orang lain. Orang yang hidup sederhana akan merasa cukup. Para pejabat jika hidupnya sederhana, maka dia tidak akan melakukan korupsi, tidak akan mengambil harta orang lain. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, mari kita menerapkan pola hidup sederhana.
menikmati apa yang telah Allah berikan kepada kita dengan tidak menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak penting. Allah telah memerintahkan kita untuk hidup hemat, sederhana, dan peduli kepada orang lain dengan cara bersedekah dan saling memberi. Kita dapat menerapkan pola hidup sederhana ini dengan hemat, mulai dari hemat hal-hal yang kecil seperti hemat menggunakan uang, hemat menggunakan air, dan hemat menggunakan listrik. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 27 yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Anak-anakku, boros adalah saudaranya setan. Na'udzubillah min dzalik. Mari mulai sekarang hindari perilaku boros. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang dikasihi dan disayangi karena melakukan perintah Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian penjelasan tentang hidup sederhana. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, selanjutnya jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar atau melalui pesan WA. Dan jika sudah paham, kalian kerjakan soal-soal berikut. Marilah kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.